Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najamuddin Rio Ashar dari jurusan Psikologi. Saya akan menjelaskan beberapa isi dari kitab At-Tadkiratul Hadramiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanuddin salasatun al-Islam wal iman wal ihsan wa hiya allati sa'ala anha Jibrilu nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahu fi surati a'rabi bi khudri kasirin minas sahabatin falamma ansarafa qala lahumun nabiyyu aina ar-rajul falam yajidu faqala daqam Jibril ja'akum ya'allimukum amra dinukum. Ya, kitab ini menjelaskan tentang rukun dan agama makna syahadat. Yakni rukun agama ada 3, yakni Islam, iman, dan ihsan. Hal itu ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu dia datang dalam bentuk seorang Arab pedalaman di antara banyak para sahabat. Dan pada saat itu dia meninggalkan ruangan. Kemudian Rasulullah SAW pun bertanya kepada sahabatnya, "Di manakah orang itu, wahai sahabatku?" Tetapi mereka tidak mendapatkannya. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, "Dia adalah Jibril, yang mana dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang perkara agama kalian." Yang pertama adalah Islam. Islam merupakan agama atau tiang dari agama tersebut. Islam adalah tunduk kepada hukum-hukum syariat, perkara praktis yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Innad dina 'indallahil Islam." Wa qala ta'ala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ayat ini menjelaskan bahwasannya kita beragama Islam ini merupakan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena agama ini merupakan agama salah satunya yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bukan agama Kristen, bukan agama Buddha, apalagi Konghucu, tetapi hanya agama Islam. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda juga, "Syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajjil bait wa shaumi Ramadan." Rasulullah di sini menjelaskan rukun-rukun Islam. Yang pertama ialah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi pada Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada utusan dan bahwasannya Rasulullah SAW merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun Islam yang kedua ialah iqamis shalah, menunaikan salat. Dan yang ketiga wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Al-khamis, kemudian yang terakhir al-hajjul bait was man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima ini merupakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu saja. Kemudian yang pertama merupakan syahadat. Syahadat ialah makna bersaksi pada Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala.
berhala itu bukan merupakan Tuhan, akan tetapi sesembahan orang terdahulu, tradisi orang terdahulu. Di alam semesta ini tidak ada sesembahan yang pantas disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nabdatu minas syurati nabawiyah. Di halaman ini merupakan ringkasan sejarah bagaimana kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad wulida sallallahu alaihi wasallam bi baladil amin, Makkah al-Mukarramah, wa tuwafi abahu Abdullah wa huwa bi batni ummihi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota yang dibarakati Allah Subhanahu wa taala yaitu Makkah al-Mukarramah. Yang mana saat Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, beliau sudah tidak memiliki yang namanya seorang ayah. Pada saat itu beliau masih di dalam kandungan perut ibunya. Wa kaffalahu rabahu rujudda Abdul Muttalib, yang mana ayah beliau bernama Abdul Muttalib. Yang mana ayah beliau pada saat itu meninggal dan Rasulullah masih di perut ibunya. Kemudian yang merawat ibunya dan Rasulullah ialah seorang kakeknya yang bernama Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau memelihara ketika ibunya dalam keadaan mengandung. Adapun setelah itu Rasulullah SAW disusui oleh Suwaibah As-Salamiyah, dan kemudian Rasulullah juga disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Walamma balagha min umuri sitta sinina matat. Ketika beliau mencapai usia 6 tahun, ibu beliau yang bernama Aminah tersebut meninggal atau wafat. Lalu kakeknya yang bernama Abdul Muttalib tersebut merawatnya pada umur 6 tahun. Kemudian setelah itu Rasulullah dirawat oleh pamannya yang bernama Abdul Thalib. Ketika mencapai usia 4 tahun, Allah menurunkan firman-Nya kepada beliau melalui perantara malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Itu merupakan wahyu pertama kali yang diterima oleh Allah, yang diterima oleh Rasulullah, dan pada saat itu Rasulullah menginjak umur 40 tahun. Yang mana pada umur 40 tahun beliau sudah menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Wahyu tersebut berisi tentang bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan melalui perantara pena, mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak mereka ketahui. Kemudian kita akan membahas tentang iqamus shalah. Iqamus shalah merupakan menunaikan salat. As-sani min al-aqani al-Islam. Menunaikan salat merupakan rukun Islam yang kedua. Iqamus shalah ayul aiman biha 'alal wajhil marud wa ada'uha fi awqatihal ma'rufati bi arkaniha wa syurutiha
Allah Allah telah mengutamakan yang namanya sholat ini, mendirikan sholat, rukun kedua dari rukun-rukun Islam yang lainnya. Rukun kedua yakni sholat, yaitu mengerjakannya dengan cara yang diridhoi dan melaksanakannya di waktunya yang telah diketahui, disertai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta menjauhi hal-hal yang membatalkannya, disertai dengan menjaga hati agar selalu sadar, agar selalu ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat-salat itu adalah duhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu ini wajib dilakukan oleh seorang yang mengaku dirinya itu muslim. Karena Rasulullah SAW bersabda, karena Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang umatnya untuk sholat. Apabila tidak sholat, maka hukumannya ialah dosa besar, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala pun juga pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu wajib bagi orang-orang yang mengaku dia itu beriman, dan suatu kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Jadi tidak asal-asalan. Kemudian kita akan membahas tentang menunaikan zakat. As-salisu minal arkanil Islam ita'uz zakah. Mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga. Apa itu zakat? Zakat ialah memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, yatim piatu, dan lain sebagainya. Allah pun juga menegaskan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya tiada lain sedekah itu untuk orang-orang yang fakir. Kemudian Allah melanjutkan, wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Zakat dibagikan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang dia itu mengurus Islam, amil. Kemudian orang yang mu'alaf, yang ditundukkan hatinya untuk memeluk agama Islam ini. Asik. Kemudian zakat ini diberikan kepada seorang budak, seorang hamba sahaya, di mana pada zaman Rasulullah SAW terdapat perbudakan. Perbudakan ini didapatkan pada saat peperangan. Kemudian Allah melanjutkan, orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang ini juga berhak untuk menerima zakat. Kemudian orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ialah orang yang
dalam perjalanan musafir. Semua itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-shaumu Ramadan. Rabi min arkanil Islam shaumu Ramadan wa huwa syahrut tashi'u miyas syuhuri. As-sunnah al-arabiyyah wa shaumu huwa al-imsak anil aqli wasyarbi wal jam'i wa ghairiha minal mufrad. Puasa Ramadan ini merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa Ramadan ini ialah wajib dilakukan oleh seorang yang mengaku dia itu beragama Islam. Kemudian puasa Ramadan ini dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi bukan bulan Masehi, akan tetapi di bulan-bulan Hijriah seperti Ramadan. Itu bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada bulan itu semua amalan kita, amalan baik kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia itu beriman, berpuasa Ramadan karena iman dan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian al-hajjul bait. Al-khamis minal arkanil Islam al-hajjul bait. Kemudian rukun Islam yang kelima ialah menunaikan ibadah haji. Yang mana ibadah haji ini merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Akan tetapi jikalau seorang muslim tidak mampu untuk melaksanakannya, maka kewajiban itu berubah menjadi sunnah. Kemudian kita akan membahas rukun iman. Iman merupakan al-iman wa huwa ruknul tsani min arkanil din wa huwa tasdiqul qalbi bima jaa bi sayyidil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iman ini merupakan rukun kedua dari agama Islam ini. Definisi iman adalah pembenaran dari hati atas apa-apa yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arkanul iman sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi. Yang mana rukun iman ini ialah yang pertama, rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengimani atau mempercayai adanya Tuhan yang namanya adanya Tuhan seperti yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu merupakan salah satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Kemudian rukun iman yang kedua ialah iman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir ialah beriman kepada ketetapan Allah, beriman kepada qada dan qadar, maupun baik maupun buruk. Al-imanu billah, iman kepada Allah, yang pertama ialah mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Maha Esa. Dia memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dia maha suci dari segala kekurangan. Dan yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah ini percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang dibuat dari cahaya. Dan mereka itu berjumlah banyak. Tapi yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Yang ketiga ialah beriman kepada kitab-kitab Allah. As-salisu antuna bil kutubi an tusaddiqu bi anna Allah anzala kutuban ala rasuli wa minha suhufal khalil Ibrahim.
ketika beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan kitabnya kepada para rasulnya, seperti kitab Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan adapun kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa SAW dan lain sebagainya. Dan rukun iman yang keempat ialah beriman kepada rasul-rasulnya. Rukun iman yang kelima ialah antu'mina bil yaumil akhir. Maksudnya ialah beriman kepada hari akhir, yaitu mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan yang namanya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu nyata, bukan fiksi, apalagi opini. Asik. Dan yang terakhir ialah beriman kepada qada dan qadar. Maksudnya ialah beriman dan qadar ini ialah mengimani bahwasanya ada ketentuan baik dan ada pun ketentuan buruk. Kemudian kita akan membahas tentang al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Al-ihsan wa huwa rukun salas min arkanid din wa kama warada fi hadis sallallahu alaihi wasallam anta'budawa ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ini merupakan rukun ketiga dari rukun agama. Definisinya ialah sama dengan yang diriwayatkan hadis, kau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kau melihatnya. Jika kau tak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihatmu ketika beribadah ataupun ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la aqsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah itu memperlihatkan kekuasaannya seperti apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Fayambaghi lil mu'minina an yuraqiba Allah ta'ala wa an yu'ayyida ibadati ala wajhil ihsan fa innahu yuhibbul muhsin fa innahu la yudhi'u ajral man ahsana amalan. Maka hendaklah setiap orang yang beriman waspada kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu memantau kita, entah itu tidur, entah kita sedang bekerja ataupun sedang melakukan kegiatan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menghilangkan pahala mereka yang berbuat baik. Jadi kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal baik, maka kita akan dibalas dengan kebaikan, entah itu di akhirat ataupun di dunia ini. Kemudian kita akan membahas tentang bab tentang haid, tentang hukum-hukum haid, nifas, dan seputar dua masalah tersebut. Fid dzikri ahkamul haid wan nifas wal istihadah. Al haid huwa damul kharij lil mar'ah allati balagat tis'a sinina fa aksaru ala sabil sihafi awqatin mahsusatin. Haid adalah darah yang keluar dari wanita yang telah mencapai usia 9 tahun atau lebih untuk kesehatannya di waktu-waktu tertentu, seperti yang disebutkan dalam hadis yang berbunyi syai'un katabahu Allahu ala banatin Adam, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi anak Adam.
bagi khususnya wanita Adam. Famata ra'atil mar'atul lati balagat tis'a sinina fa aksara daman minal farji wajaba 'alaiha an tamtani'a minas salati was saum. Jika seorang wanita yang telah mencapai usia 9 tahun atau lebih melihat darah pada bagian kemaluannya, maka dia akan wajib baginya mencegah dirinya dari sholat atau tidak melaksanakan yang namanya suatu kewajiban sholat maupun puasa. Diharamkan pula bagi suaminya untuk menghaulinya. Jadi apabila seorang istri yang sedang dalam masa haid, maka seorang suami tidak boleh yang namanya jima atau menghauli istrinya. Lalu darah haid itu merupakan suatu hal yang sangat najis. Yang najis. Jadi apabila pakaian kita terkena darah haid, maka wajib dicuci. Harus disucikan terlebih dahulu supaya menjadi suci kembali. Aqal haid wa ghalabiha wa aksarahu. Batasan waktu haid yang tersedikit, yang umum dan yang terbanyak. Aqal haid yaumu wa lailatun ay miqdaruhuma wa huwa arba'un wa isrun sa'atan ma'attisal dami mu'tadad bihaitsu law wudi'at kutnatun. Paling sedikitnya waktu haid adalah sehari semalam. Batasan keluar darahnya selama sehari semalam yaitu 24 jam terus menerus keluar darah yang normal. Ukurannya jika diletakkan kapas atau yang sejenisnya pada kemaluannya, maka didapati sebuah darah. Kemudian kita lanjut ke bab nifas. An-nifas huwa damul kharij aqibul wilada wa aqallu zamanihi lahdutun wa ghalibuhu arba'una yawman wa aksaru sittuna yawman falau jawazan damu sittina yawman fahuwa istihara. Nifas adalah sebuah darah yang keluar setelah kelahiran. Jadi apabila ada seorang ibu-ibu yang mana dia itu telah usai dalam lahirannya atau usai dalam masa melahirkannya, maka itu merupakan yang disebut darah nifas, yang disebut nifas. Paling sedikitnya waktu nifas ialah setetes darah. Pada umumnya waktu nifas adalah 40 hari. Kemudian kita akan membahas tentang paling sedikit batasan waktu suci di antara dua haid. Baik, aqallat tahur bainal haidatain, aqallut tahur bainal hadatain khamsata asra yauman bila yaliha wala hadda li aksarihi falau hadat sab'an wa in qata'a damu asran summa ada fa huwa istihada li'annahu lam yamdi bainal haidatain aqallut tahri amma tahrul ladhi bainal nifas wal haid wa aqallatul lahdatun wallahu a'lam. Paling sedikit batasan waktu suci di antara dua haid. Paling sedikitnya waktu sucinya seorang wanita yang sedang haid kemudian bertemu haid berikutnya adalah 15 hari.
dan dalam malamnya. Tidak ada batasan tertentu lagi bagi waktu yang terbanyak. Jika seorang wanita mengeluarkan darah haid selama 7 hari lalu terputus selama 10 hari kemudian mengeluarkan darah lagi, maka darah yang keluar setelah 10 hari adalah darah istihadah. Hal itu disebabkan darah yang keluar belum mencapai batas paling sedikitnya suci di antara haid yang satu dengan haid berikutnya, yaitu 15 hari. Sedangkan batas waktu atau batas suci antara nifas dan haid paling sedikitnya ialah sesaat. Ya. Kemudian kita menginjak ke bab al-istihadah, darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Hadasun daimun wa huwa ad-damul kharij fi ghairi ayyamil haid wa ghairi ayyamin nifas au naqis an yaumin wa lailatin fil haid. Istihadah adalah hadas yang berkelanjutan, yaitu darah yang keluar di selain batasan waktu haid. Jadi apabila darah haid kita sudah berhenti, kemudian ada beberapa waktu, kemudian keluar darah lagi, itu yang namanya darah istihadah. Hukum bagi wanita yang mengeluarkan darah istihadah ini ialah dihukumi suci. Maka tetap diwajibkan baginya sholat, puasa, dan diperbolehkan bagi suaminya untuk mengawilnya. Jadi apabila seorang wanita atau seorang istri yang mana dia itu sudah haid kemudian ada darah lagi, itu disebut namanya darah istihadah. Yang mana darah istihadah itu tetap dihukumi suci. Seperti kita akan melakukan sholat, kemudian puasa, maka itu wajib baginya tanpa halangan tertentu. Kemudian kita akan membahas tentang hal-hal yang diharamkan pada saat haid dan nifas. Ma yuharramu bil haid wan nifas. Yahramu bil haid wan nifas sittatul umur allati tahrumu bil janabah wa hiya shalah wa tawaf wa masal mushafi hamluhu wa lubsu fil masjid wa qiraatul Qur'an biqasdil qiraah. Diharamkan bagi wanita yang sedang haid dan sedang nifas pada saat baras besar, yaitu ketika sholat, maka seorang wanita tersebut tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan untuk sholat, tawaf, menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran, berdiam di masjid dan membaca Quran dengan tujuan bertilawah. Wa yuzadu 'alaiha shaum fala yajuzu lahal shaum wa hiya haidun aw nufasa wala yasikhu minha bal ta'simu bi. Di samping itu, bagi wanita haid terdapat tambahan yang diharamkan, yakni berpuasa. Yaitu tidak diperbolehkan bagi wanita yang berpuasa dalam kondisi haid atau nifas. Jika dilakukan maka puasa tersebut, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak sah. Jadi kesimpulannya ialah darah haid merupakan darah yang keluar pada waktu tertentu. Apabila sedangkan nifas merupakan darah yang keluar setelah seorang wanita yang telah melahirkan, maka dia akan mengeluarkan darah nifas. Darah itu akan selama 40 hari.
Kemudian darah istihadah. Darah istihadah merupakan darah yang keluar setelah darah haid. Seperti gini, ada seorang wanita yang mana wanita tersebut sudah menyelesaikan masa-masa haidnya, kemudian selang berapa hari darah itu muncul. Itu merupakan darah istihadah. Jadi tetap bagi wanita tersebut untuk melaksanakan sholat dan melanjutkan puasanya. Jadi tidak diperbolehkan untuk membatalkannya. Kemudian kita akan membahas tentang tahniyah yang disebut peringatan, tanbiyah. Idza kanatul mar'atu tahiratan minal haid wan nifas summa tara'a 'alaiha ahaduhuma ba'da dukhuli waqti shalah wa qad madha minal waqti zaman. Jika seorang wanita suci dari haid dan nifas lalu tiba, datanglah salah satu di antara keduanya setelah waktu sholat dan lewat waktu sholat itu, kemungkinan dia untuk melakukan sholat tersebut. Jadi sholatnya itu harus mengulang. Kemudian demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kebaikan maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau ada keburukan maka itu datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.